warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Para hadirin, teman-teman alumni, pengurus yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam acara yang mulia ini di waktu yang mulia ini, dan kita berkumpul dengan orang-orang yang mulia. Semoga perkumpulan kita ini membekas ta'assah, membekas pada hati kita, agar nanti besok, lusa, atau minggu lagi, 1 bulan lagi, beberapa bulan lagi, 1 tahun lagi, beberapa tahun lagi, hingga nanti kita akan kembali ini terus membekas, menjadikan kita bisa lebih baik, bertambah baik, bertambah baik. Para teman-teman alumni, alhamdulillah, sepertinya saya baru datang, sudah ada beberapa yang sebelum subuh sudah ada di masjid, ada yang zikir, ada yang sholat. Alhamdulillah, sepertinya sedikit yang merokok di luar. Sungguh sepertinya ini bisa menjadi contoh ya, kita sebagai alumni pesantren yang oleh kebanyakan orang dianggap orang yang mempunyai ilmu, dianggap orang yang soleh. Semoga husnuzon orang-orang terhadap kita ini diijabah oleh Allah dan merubah kita menjadi orang-orang yang soleh. Karena bagaimanapun pesantren itu sebetulnya desain pendidikannya adalah mencetak orang-orang yang soleh. Jadi kalau alumni pesantren saja sebelum subuh nongkrong rokok, bagaimana yang bukan alumni pesantren? Sedangkan kita di pesantren itu diajari bahwa para masyayikh, para orang-orang soleh dicontoh-contoh di kitab-kitab sejarah, di jejak langkah para masyayikh, orang-orang soleh itu mereka semua sama-sama menghormati waktu, lebih-lebih menghormati waktu duha, waktu sahur, di mana waktu itu adalah waktu yang
banyak orang-orang besar, orang-orang yang dekat dengan Allah itu sama-sama beristighfar. Ada sebagian, ada satu orang, kalau tidak salah atau lebihnya, sempat curhat pada saya bahwa ada di daerah, sepertinya bukan di Probolinggo, semoga tidak, ada di sebagian daerah yang alumni ketika acara KSB, dari judulnya sudah bagus KSB, tapi yang dilakukan adalah di masjid menghadap ke timur, di jerambah masjid, sama-sama seperti kereta api. Paling tidak, kalau memang seperti itu ya contohkan kayak di Probolinggo, misalkan di luar ada jam begini. Nah, itu kok di dalam masjid di jerambahnya. Dan hari ini masih suasana Agustusan. Kita tadi membaca kita apa namanya? Iya, kita membaca syair Indonesia Raya. Di situ saya tadi tergerak ketika kawan-kawan membaca, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Di sini itu sebetulnya kita orang Indonesia, lebih-lebih para santri ini harus betul-betul membangun jiwa dan membangun raga. Jadi dalam ibadah itu ada jiwa dan ada raga, ada roh dan ada jasad. Ketika orang beribadah tanpa roh, hanya jasad saja, mungkin sah secara fikih, tapi itu ibarat ada jasad berjalan, tidak ada rohnya. Itu namanya mayat berjalan ya. Mayat berjalan. Kalau ada roh saja, tidak ada jasad, itu sama dengan apa? Hantu, menakutkan. Jadi ayo kita sama-sama membangun jiwa, membangun raga. Jiwa itu dibangun itu dengan ibadah. Ketika bertambah ibadah, bertambah kuat jiwanya. Begitu juga raga. Raga itu kalau diem saja, ya, diem saja, lama-lama lemah, lama-lama lemah, karena tidak ada pergerakan. Bagaimana cara membangun raga? Ya bergerak. Harokah barokah, karena di dalam pergerakan ada berkah.
jiwa itu juga harus digerakkan dengan ibadah, dengan khusyuk. Baca Quran bukan hanya lisan, tapi dengan hatinya. Sholat bukan hanya menghadap ke barat, tapi menghadap Rabb, dan seterusnya dan seterusnya. Kita banyak cerita tentang orang-orang soleh yang ibadahnya sangat kuat, walaupun mungkin beliau-beliau secara fisik sudah sepuh, sudah kekuatannya jauh. Andai kata lomba lari itu sudah tidak kuat, lomba lari keliling lapangan itu sudah tidak kuat, tapi baca Quran semalam suntuk beliau kuat. Tapi sholat sunat yang banyak beliau kuat, ngaji kitab yang banyak beliau kuat. Kira-kira ototnya yang terbangun apa rohnya yang berotot gitu ya, karena sehat. Ini rohnya yang membawa jasad menjadi kuat. Beda sama yang muda-muda, yang tidak terbiasa, tidak menjiwai ibadahnya, sebentar saja sudah capek. Alhamdulillah, Allah mentakdirkan saya kemarin menyaksikan banyak sekali orang-orang soleh yang saya saksikan itu tiap hari, baik itu kecil, sedang, besar, sepuh, kurus, besar, gemuk, itu rata-rata itu tiap hari bangun jam 3, keluar dari masjid itu jam 7, jam setengah 8, itu tiap hari. Karena itu tiap hari jam 3 itu sudah mulai, setengah 4 sudah mulai agak penuh gitu. Apalagi jam 4 sudah nggak bisa masuk ke masjid. Kapasitas masjidnya kira-kira ada seorang teman yang menghitung itu, softnya dihitung ke belakang berapa, barisnya berapa, itu dihitung kira-kira kapasitas 1000 orang lebih. Itu tiap hari. Ya, karena saya yang berkumpul dengan orang-orang soleh, alhamdulillah akhirnya ketularan waktu itu. Ternyata memang pengaruh teman itu ya, teman itu pengaruh. Dan yang saya rasakan saat itu kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan yang luar biasa. Saya ngenangan kenapa kok nikmat ya, kenapa kok nikmat. Ternyata itu desain kita ya, apa? wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, berarti itu desain ya, desain kita itu untuk ibadah, bukan desain kita itu untuk cari uang. Desain kita itu untuk ibadah, bukan desain kita itu untuk cari jabatan. Desain kita itu untuk ibadah, bukan desain kita untuk cari pujian. Coba
perhatikan orang-orang yang cari uang. Terus mendapatkan apa yang diinginkan. Cari uang gitu ya. Setelah berkumpul, ada model-model yang setelah berkumpul seperti apa? Dia jalan-jalan. Ya. Cari uang, kumpul, jalan-jalan. Ada yang mingguan. Ada yang Jumat, Sabtu, Minggu. Ada yang Sabtu, Minggu. Ada yang Minggu saja. Ada yang bulanan. Bahkan ada yang setahun berapa kali, itu sudah dijadwal. Berarti hidupnya sudah buat jalan-jalan. Ya, tidak capek tak? Coba diperhatikan orang yang seperti itu jenuh tidak? Perhatikan betul-betul, bukan hanya diperhatikan di medsos ya. Di medsos itu semuanya bahagia kalau menceritakan tentang dirinya, atau ada yang nggak tahu memikirkan apa, sedih terus, curhat terus gitu ya. Ya, yang benar-benar. Atau kalian alami sendiri apa yang menjadi introspeksi kalian sendiri, apa yang kalian lakukan selama ini, apa yang dilakukan selama ini. Saya pernah waktu itu akhirnya mampu untuk beli mobil misalnya, dan iya alhamdulillah waktu itu senang, manusiawi sih. Tapi coba dipikir, senangnya berapa lama? Saya dulu itu pernah punya sepeda panjang. Waktu itu mampu beli waktu awal-awal Sidogirian Sigiko gitu itu ya. Alhamdulillah punya sepeda panjang gitu. Senangnya bukan main. Senangnya itu sampai seperti apa? Sepeda panjang saya, karena kebetulan tempat saya di atas, saya bawa ke rumah, ke dalam, ke atas loteng di lantai 2. Itu saya bawa dari senangnya. Saya taruh di atas meja itu sepeda itu saya pandang-pandang gitu, masya Allah bagusnya, alhamdulillah gitu-gitu itu. Berapa lama? Seminggu mungkin ya, paling lama sebulan. Setahun itu sepedaan, setelah itu libur sudah. Apalagi orang punya mobil, ya paling berapa lama? Punya handphone baru, senangnya berapa lama gitu. Terus kadang-kadang yang lebih menyakitkan itu mendapatkannya berapa lama gitu ya. Alhamdulillah kemarin itu merasakan, masya Allah, ini jauh. Kemanten baru berapa lama? Iya benar, itu dunia. Itu dunia. Jadi coba sekali-kali, sekali-kali, misalnya 1 bulan saja, Ramadan misalnya, atau Maulid, coba fokuskan untuk ibadah. Fokuskan untuk ibadah. Di sela-sela ibadah, kebutuhannya ibadah, kerja ya kerja. Tapi coba niatkan untuk ibadah terus gitu. Diatur waktunya gitu ya. Paling enggak waktu kayak subuhan gini nih. Ini menurut saya paling praktis.
Jadi sebelum subuh sudah bangun, sudah ibadah sampai subuh, sampai setelah subuh diisi apa yang bermanfaat? Pagi pulang, mungkin teman-teman menyaksikan banyak orang-orang sepuh yang seperti itu. Dan biasanya beliau-beliau yang seperti itu sehat. Iya. Punya tetangga yang sebelum subuh sudah datang ke masjid. Pulang dari masjidnya itu sudah matahari sudah agak meninggi. Itu biasanya sehat. Karena memang desainnya untuk itu. Sehat, kelihatan bahagia gitu ya. Dan sebetulnya tidak mengganggu aktivitas kita gitu. Misalnya sebelum subuh sudah ke masjid, nanti sekitar jam setengah 7, jam 6 pulang. Kan tidak mengganggu aktivitas. Jadi karena ibadah itu mempengaruhi. Ibadah itu mempengaruhi. Jadi memang ibadah itu bagian kita, ya. Jadi kalau istilah hidayah dan taufik itu bagiannya Allah. Hidayah itu bagiannya Allah. Terserah Allah dikasihkan ke siapa. Itu ibaratnya katanya ulama itu seperti hujan yang jatuh di sawah. Jadi sudah bukan bagian kita. Kasih hujan tidak, beri hidayah apa tidak, diberi taufik apa tidak. Itu bagiannya Allah. Bagian kita itu ibadah. Ibadah itu seperti apa? Menanam, merawat, membuang ilalang, membuang memberikan pupuk di sawah. Itu bagian kita. Jadi sawah nggak ditanam, nggak dikasih pupuk, nggak dibersihkan, meskipun hujan lebat di situ mendapatkan hidayah banyak, apa kira-kira tumbuhnya sehat? Paling yang meninggi adalah rumputnya. Kumpul di pesantren, kumpul di madrasah, diamnya di masjid, bisa baca kitab, tapi tidak ibadah. Itu sama seperti sawah tidak ditanami, yang banyak airnya kehujanan. Orang lewat itu lo susah ya. Orang lewat itu susah, jadi rawa, menakutkan. Jadi alhamdulillah kita Ikatan Alumni Santri Sidogiri punya program namanya KSB seperti sekarang ini. Dan mulai tahun ini sebetulnya programnya ditingkatkan, bukan hanya KSB tapi namanya KMB, bukan kesadaran subuhan berjamaah tapi kesadaran maktubah berjamaah. Jadi bukan hanya subuh tapi maktubah. Seperti apa programnya? Sementara ini silahkan dilakukan sendiri-sendiri. Soalnya di Sidogiri dulu di pondok itu selain belajar, itu yang ditekankan adalah berjamaah. Berjamaah. Mari ramaikan masjid masing-masing.
Jadi orang mukmin itu, ya, orang mukmin itu mungkin melewatkan, meremehkan adat, tapi orang mukmin itu tidak pernah meremehkan ibadah. Tapi orang munafik meremehkan ibadah, tapi menganggap sesuatu yang harus sebuah kebiasaan. Jadi memang jiwa kita itu harus dilatih untuk biasa. Kita itu harus biasa untuk ibadah. Jadi itu tadi, kalau sudah terbangun jiwa dan raganya untuk ibadah, sholat, ngaji, atau apapun bentuk ibadahnya, dibarengi dengan jiwanya yang niatnya untuk ibadah, insya Allah negeri kita tidak akan goyah walaupun diterjang oleh fitnah, tidak akan goyah walaupun dirongrong oleh berbagai macam pemikiran-pemikiran memecah belah. Semoga di bulan Agustus ini kita sama-sama bisa mengemban semangat dari membangun jiwa dan membangun raga. Itu dari saya. Ketika ada kurangnya atau kesalahan yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.